Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pengarsari farm, di video kali ini saya akan review tentang instalasi hidroponik dengan sistem DFT atau Deep Flow Technique. Banyak sekali desain dari sistem instalasi hidroponik DFT, dan di sini adalah salah satu dari sekian banyaknya desain dari sistem hidroponik DFT. Nah, ini adalah salah satu sistem hidroponik DFT di kebun milik kami. Nah, di dalam sistem DFT, air yang mengalir di dalam paralon ini genangannya cukup dalam dibandingkan dengan yang menggunakan sistem NFT. Nah, alirannya sekitar segini, jadi pas dengan ukuran netpotnya. Nah, ini alirannya segini. Nah, ini adalah contoh sistem pengairan dalam sistem hidroponik DFT. Ini adalah pipa untuk aliran inputnya. Ini tandonnya, dari tandon air mengalir ke sini. Nah, kemudian mengalir ke arah sana, nanti balik lagi ke arah sini, dan seterusnya sampai air mengalir lagi ke dalam tandon. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah di dalam sistem DFT, kedua sisi instalasi harus sama. Jadi sisi kanan dan sisi kirinya tingginya harus sama. Tidak boleh ada kemiringan di dalam sistem DFT. Kenapa? Karena ketika listrik padam atau pompa rusak, air yang menggenang di dalam paralon ini tidak akan habis. Jadi kalau kedua sisinya itu sama tingginya, maka air akan tetap tertahan di sini. Setiap sistem yang digunakan dalam menanam hidroponik memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, begitu juga dengan sistem DFT atau Deep Flow Technique, memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah lebih hemat listrik. Jadi, kalau malam kita bisa mematikan listriknya, namun air masih tetap tergenang di sini. Jadi, tanaman tidak akan mati atau layu. Kelebihan yang kedua adalah ketika pompa mati ataupun listrik padam, tetap air masih menggenang di dalam paralon ini. Jadi jangan khawatir tanaman akan layu atau mati. Nah, kelebihan yang ketiga adalah ketika tiba-tiba pompa mati atau rusak, tetap kasusnya sama seperti tadi. Air masih tetap menggenang di dalam paralon ini, sehingga tanaman tidak akan layu atau mati dalam beberapa waktu ke depan. Nah, sedangkan kekurangan dari sistem DFT adalah yang pertama, ketika selesai panen, bagian dalam paralon ini sulit untuk dibersihkan. Kekurangan yang kedua adalah air yang mengalir di dalam sistem DFT ini kadar oksigennya sedikit, sehingga pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan yang menggunakan sistem NFT. Kekurangan yang ketiga adalah beresiko busuk akar jika jumlah air terlalu banyak. Contohnya, jika ukuran netpot segini dalamnya, lalu air dalamnya segini, maka bisa beresiko busuk akar atau bahkan batangnya yang bisa busuk. Selanjutnya, kekurangan yang keempat adalah lebih banyak memerlukan nutrisi, karena air yang mengalir di dalam paralon ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan yang menggunakan sistem NFT. Dan kekurangan yang kelima adalah jika tanaman terserang jamur maupun bakteri, maka penyebaran bakteri atau jamur tersebut lebih cepat dibandingkan dengan yang menggunakan sistem NFT. Baik, itu saja sharing dari saya terkait review sistem hidroponik dengan sistem DFT. Nah, jika sahabat-sahabat memiliki review lain terkait sistem DFT ini, silakan share di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.